berjumpa lagi sekian bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Ya, titik yang menentukan Bung Firdaus Jawa Timur ya, kunci juga. Dan beberapa hari yang lalu tiba-tiba Khofifah ya, dengan segala janji-janji politik gitu ya, dia merapat ke Prabowo, Bung Firdaus. Ya. Ini sebuah energi besar ya, sebuah energi baru bagi Prabowo untuk menaklukkan Jawa Timur. Jawa Tengah pasti udah ditaklukkan, Jawa Barat 50-50 lah ya. Jawa Timur kalau ditaklukkan akan menjadi luar biasa. Tapi pertimbangan untuk capres ini juga harus suara 20% harus rata di semua provinsi. Ada berapa? Separuh dari beberapa provinsi. Ini juga catatan penting bagi para pemenang Bung Firdaus, sehingga Khofifah tentunya akan menentukan kemenangan secara nasional, tapi kemenangan di tiap provinsi ini masih menjadi sebuah tanda tanya bagi kita. Seandainya Prabowo mencoba untuk bersiasat dalam satu putaran, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Jadi semakin banyak yang merapat gitu ya, termasuk juga dengan ada konsesi, termasuk memberikan janji untuk pemilihan berikutnya. Dan kalau kita lihat salah satu figur yang kita anggap memberikan efek elektoral, terutama untuk basis suara Jawa Timur, Bu Meldi, atau sebagian Nahdlatul Ulama atau NU, adalah Ibu Khofifah begitu. Dan dari sikap yang semula yang kita ragukan, kira-kira Bu Khofifah akan kemana, menjadi tim sukses mana, ternyata tidak menjadi tim sukses siapapun gitu ya. Tetapi terakhir ketika dikatakan Bu Khofifah akan maju lagi untuk Gubernur Jawa Timur periode kedua gitu ya, dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa partai pendukung Prabowo termasuk Gerindra sendiri itu mengendorse, memastikan bahwa mendukung Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, Bu Meldi, calon kandidat Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua gitu. Dan di sini sudah jelas dipastikan bahwa Khofifah sudah menjadi bagian dari tim Prabowo Gibran, Bu Meldi. Dan kalau kita lihat dari itu gitu ya, maka orang sudah melakukan semacam perhitungan gitu ya, akan nampaknya Jawa Timur akan semakin bulat, semakin kuat mendukung Prabowo Gibran gitu ya, ataupun juga sebagian dari basis Nahdlatul Ulama atau perempuan NU itu akan mendukung Prabowo Gibran, Bu Meldi. Karena kalau kita ingat untuk Jawa Timur gitu ya, sebelum deklarasi pasangan capres-cawapres gitu ya, itu masih dikatakan masih dikuasai oleh Ganjar gitu ya, walaupun tidak terlalu tinggi perbedaan dengan Prabowo begitu ya gitu. Dan dengan situasi yang sekarang terjadi gitu ya, maka bisa jadi gitu ya, di atas kertas sekali lagi gitu ya, mungkin Prabowo Gibran akan menguasai basis suara Jawa Timur gitu. Dan kalau ini terjadi, maka bisa jadi suaranya akan semakin gemuk. Walaupun sekali lagi kalau tadi Bung Meldi sempat ungkap di awal gitu ya, apakah ini akan menjadi jalan mudah untuk mendapatkan suara dalam satu putaran, Bung Meldi? Belum tentu gitu ya. Karena ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi gitu ya, termasuk misalnya 50% lebih dari satu gitu ya. Kemudian menang di 17 provinsi gitu ya. Kemudian minimal 20% untuk seluruh provinsi yang lainnya, Bu Meldi. Itu salah satu prasyarat gitu ya dalam seorang capres itu bisa melenggang dalam satu putaran. Tapi kalau 3 syarat kolektif itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi, bisa jadi putaran kedua, Bu Meldi. Ini yang menarik gitu ya, terutama dalam memperebutkan daerah-daerah di daerah Jawa begitu, atau basis Nahdlatul Ulama yang begitu besar gitu ya, dengan peran seorang Khofifah di sana, Bu Meldi. Ya, sebenarnya ada pertarungan di Jawa Timur dahsyat, Bung Firdaus. Tidak hanya urusan NU, Nahdlatul Ulama ya, atau kelompok Islam. Di situ juga ada urusan Madura, Bung Firdaus, yang Mahfud gitu ya, punya referensi, punya keterkaitan erat dengan etnis Madura ya. Madura juga besar di Jawa Timur. Kemudian juga di samping itu di Amin sendiri ada Caimin gitu ya. Caimin ini kan urusan Jombang, Kediri ya, dan daerah sekitar situ ini juga menjadi pilihan-pilihan dari Caimin karena kakeknya seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Ini kan juga supaya ada magnet yang begitu besar juga, sehingga tiga capres ini punya magnet masing-masing di situ, Bung Firdaus ya. Kemudian magnet terakhir adalah pendukung-pendukung Jokowi ya, kombator Jokowi ya, orang-orang dulu yang dia sangat loyal kepada Jokowi gitu. Nah, ini akan memberikan kepada kita bahwa Jawa Timur luar biasa pertarungannya. Mungkin perhitungan-perhitungan yang tajam gitu ya, sehingga akhirnya Khofifah berlabuh juga. Tapi pertimbangan praktisnya sebenarnya Khofifah
sebentar lagi juga habis ya masa gubernurnya. Jadi ini bagi Khofifah secara pragmatis adalah mainan-mainan baru politik dia untuk kontestasi capres ini, Bung Firdaus. Betul. Saya lihat sebelum ya artinya di luar dari kontestasi untuk pilpres ya, bagaimana pintarnya seorang Ibu Khofifah ya. Kita ingat ya, Jawa Timur adalah battleground yang dimana Ibu Khofifah butuh 3 kali pertempuran Bung Meldi untuk mendapatkannya begitu. Dan saya pikir untuk periode kedua itu jadi sesuatu yang sangat firm, yang sesuatu yang apa ya sudah pasti gitu ya. Dan Bu Khofifah tidak ingin melepaskan dari sisi nilai tawarnya gitu. Sehingga dari semua partai-partai besar gitu ya, termasuk juga gerakan-gerakan besar itu menjadi kekuatan. Jadi dengan daya tariknya gitu ya, kemudian mereka semacam trade off tanda kutip ya gitu ya. Khofifah akan melabuhkan dukungannya tapi sebagai imbal baliknya gitu ya, Anda harus mengendorse saya atau memberikan semacam aklamasi begitu ya. Dan itu menjadi tiket apa ya? Tiket yang sangat manjur gitu ya. Jadi tidak mungkin lagi misalnya karena di atas kertas ya dengan situasi politik yang sekarang gitu ya, Mbak Khofifah bisa jadi akan maju lagi untuk cagup Jawa Timur dan kemungkinan dengan partai atau gerbong politik yang semakin besar Bung Melki gitu ya. Ditambah lagi dengan kedekatan dengan misalnya mantan penguasa Jokowi nanti begitu ya. Kemudian didukung oleh misalnya kalau misalnya terpilih Prabowo Gibran nanti gitu ya, memiliki kedekatan dengan presiden yang sekarang misalnya. Maka itu yang menjadi salah satu saya pikir bagian dari kecerdikan seorang Ibu Khofifah di sana begitu. Tetapi di sisi lain dalam konteks Pilpres gitu ya, apakah ini akan menjadi pertempuran yang mudah untuk Prabowo Gibran? Saya pikir bisa iya, bisa tidak. Walaupun sekali lagi ya, karakteristik Jawa Timur, Nahdlatul Ulama, begitu ya. Ini juga agak beragam begitu. Artinya seperti yang Bu Meldi katakan tadi gitu ya. Pak Mahfud juga punya latar belakang Jawa Timur, Madura, dan segala macam. Nahdlatul Ulama juga begitu ya. Caimin juga punya latar belakang historis dengan Jawa Timur, Nahdlatul Ulama juga yang kuat di sana begitu ya. Dan kira-kira siapa di antara tiga ini yang paling bisa meraup suara dari provinsi terbesar untuk pemilu Pilpres 2024 nanti, Bu Meldi? Kita akan lihat dalam 2 bulan ke depan begitu ya. Tapi sekali lagi Jawa Timur akan menjadi battleground yang sangat sengit begitu ya. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara dalam sisi suara, Jawa Barat lumbung suaranya begitu. Dan ini juga menjadi apa ya? Menjadi salah satu kunci terutama untuk Prabowo dengan hadirnya Ridwan Kamil di sana. Tapi sekali lagi pertempuran yang dalam skala yang lebih makro gitu ya, itu masih menjadi suatu tanda tanya bagi publik walaupun dilihat gitu ya dengan semakin besarnya perahu ataupun juga kapalnya Prabowo begitu ya. Tapi kalau muncul kekuatan-kekuatan atau kejutan-kejutan baru bisa jadi gitu. Jadi ini yang masih menjadi suatu pertanyaan. Walaupun sekali lagi gitu ya, saya tidak yakin, saya meyakini tidak akan terjadi dalam satu putaran begitu ya. Ini akan terjadi 2 putaran begitu. Walaupun dalam sekali lagi kita cukup yakin bahwa salah satu yang masuk dalam putaran kedua adalah pasangan Prabowo Gibran, Bung Neldi. Ya, ini Khofifah membuat sebuah inisiatif ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, Bung Firdaus. Ya, itu dia bisa kembali jadi gubernur, kemudian juga dia punya jaringan di pemerintahan pusat gitu ya, kalau seandainya yang dia dukung menang. Tapi kalau itu kalah, Bung Firdaus, dia harus membalik perahunya gitu ya, berbalik arahnya perahu gitu ya. Ini yang resiko yang besar juga yang ditaruh Khofifah dalam pertarungan ini gitu ya. Dan saya kira kalau jagoannya kalah, Bung Daus, selesai ini Khofifah selesai kemudian, dan ini memberikan warna baru di Jawa Timur ya. Siapa yang menang di situ, siapa yang berkuasa di pemerintah pusat di situ, penguasa Jawa Timur ya. Karena berkali-kali Jawa Timur di zamannya SBY yang berkuasa ya Partai Demokrat di situ. Nah, ketika dia geser ke Jokowi, baru Khofifah mendapat celah untuk mendapat dukungan di situ, Bung Firdaus. Dan saya kira relevansi Jawa Timur dengan pemerintah yang akan berkuasa ke depan lewat capres ini sangat penting, Bung Firdaus. Iya betul, dalam sisi politik praktis untuk gubernur atau Khofifah ini memiliki korelasi yang sangat kuat, Bung Meldi. Dan saya pikir juga menarik melihat ya, terutama untuk second layer ya. Jadi kalau kita lihat Ibu Khofifah sudah mengambil perhitungan politik 5 tahun ke depan, begitu. Salah satu tiketnya adalah bagaimana tetap meletakkan diri sebagai gubernur Jawa Timur, begitu. Dan mungkin juga nanti ini akan menjadi semacam, jadi kita akan menemukan kira-kira nanti kandidat untuk 2029, Bung Meldi gitu. Mungkin ada Ibu Khofifah di sana. Akan ada Ridwan Kamil kalau dia terpilih sebagai gubernur
seperti konsesinya dengan Golkar, Bu Meldi, baik itu di Jakarta atau Jawa Barat gitu ya. Kemudian akan ada misalnya dari yang second layer berikutnya mungkin gitu ya, siapa yang akan maju begitu. Jadi saya pikir memang gitu ya, selain dari politik pilpres, karena ini pilkadanya akan semakin serentak semua begitu, orang juga menjadi semacam opsi-opsi cadangan untuk 5 tahun berikutnya begitu. Dan saya pikir ini yang dimainkan oleh Ibu Khofifah begitu ya. Nah, terlepas dari itu, misalnya mengambil apa ya persiapan untuk misalnya periode berikutnya gitu ya, kita akan melihat kira-kira gitu ya, dengan kehadiran seorang Khofifah di sana, apakah juga akan menambah mesin untuk Prabowo Gibran gitu ya, menambah dari sisi ketajamannya, menambah dari sisi sesuatu yang apa namanya, yang lebih punya greget gitu. Karena sekali lagi kalau kita hanya mengandalkan melanjutkan Jokowi tanpa ada inovasi, Bung Meldi, publik juga menemukan titik apa ya, titik kejenuhannya atau titik kehambarannya begitu ya. Jadi butuh kebaruan atau perbaikan dalam sisi apa yang disebut sebagai keberlanjutan dari seorang Jokowi, Bung Meldi. Ya, ini momentumnya Khofifah, Bu Firdaus. Kalau Khofifah nggak ngambil sekarang, dia malah jadi ya opportunity-nya hilang, Bu Firdaus. Dia juga nggak jadi gubernur, dia juga tidak dapat limpah dari pusat. Dia tidak punya pilihan, Bung Firdaus. Iya, betul. Dan Ibu Khofifah adalah satu dari segelintir calon pemimpin perempuan kalau kita bicara dalam level nasional ya. Di samping misalnya kalau kita katakan dari partai politik, mungkin nanti ada Puan di sana atau ada yang lain begitu, atau siapapun lah begitu ya. Tapi Bu Khofifah salah satu yang ibarat kalau sebuah apa ya, permata itu masih butuh polesan dan bisa digosok lebih mengkilap lagi, Bu Meldi. Paling tidak sebagai tawaran sebagai pendamping presiden nanti 2029 kalau memang memungkinkan, itu masih sangat terbuka gitu. Dan ini yang menjadi salah satu apa ya, satu bonus yang didapatkan oleh seorang Khofifah begitu, dengan ikut dalam secara tidak langsung dalam kontestasi pres gitu ya, tetapi dia juga memberikan semacam meletakkan bidak caturnya gitu ya, dalam posisi yang strategis yang dihitung nanti untuk 5 tahun ke depan, Bung Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.